adalah adik dari Darius Sinathrya. Benar. Jadi Sananta ini adalah seorang mualaf. Tadinya kamu beragama Kristen atau Katolik? Katolik. Pas aku kuliah tuh kayak tiap jalan ke kampus itu ngelewatin sih satu masjid ini gitu. Terus kok kayaknya pengen masuk ya gitu, kok ini menarik, kayak hawanya positif ya gitu. Dari situ mulai ada Tanpa belum mengerti soal keislaman tuh sebetulnya saat itu. belum, karena itu agama terakhir yang aku pelajari sebetulnya. Akhirnya kenapa Islam yang dipilih? Karena pada saat aku mulai baca-baca tuh kan pertama aku baca buku Nabi Muhammad dari Martin Lings yang nulis. Itu tuh profesor tentang histori Islam. Jadi sejarah-sejarah Islam dia benar-benar pelajari. Nah, tulisannya tuh bagus banget. Jadi halaman per halaman dari buku itu bikin aku nangis, kayak berasa relate gitu. Oh, ternyata hidupnya Nabi itu juga berat ya, bukan cuma hidup aku yang berat. Karena kamu ngerasa hidupku tuh dari kecil udah berat banget nih, gak ada mak gue gitu ya. Iya. Ternyata belum kamu kayak dapat penggambaran hidup orang lain, bahkan Nabi pun berat sekali gitu. Iya, bahkan sekelas Nabi gitu kan, hidupnya tuh berat gitu. Terus akhirnya kayak aku mulai mencoba untuk sholat waktu itu. Tapi sholat gerakan ya, belum dengan doa-doanya gitu. Dan ini belum mualaf ya? Belum Masih sah. Katolik nih? belum sah gitu. Terus ya aku mencoba pada yang bikin aku heran adalah pada saat aku melakukan gerakannya aja tuh udah bikin aku merasa tenang. Really? Gitu. Jadi waktu itu sahabatku bilang gini, dia juga datang dari keluarga yang berbeda agama ayah ibunya. Terus mereka membebaskan dia untuk memilih pada saat dia dewasa gitu. Terus aku tanya sama dia, apa yang bikin kamu memilih agama kamu sekarang gitu. Terus dia bilang, Manta, coba gini aja, pada saat kamu benar-benar sendiri, kamu gak punya siapa-siapa, apa yang bisa bikin kamu ngerasa tenang. Dan di saat itu memang aku sendirian banget, aku gak punya siapa-siapa kan, cuma di kamar kos, kuliah gitu. Sejauh dari keluarga gitu. Iya gitu. Terus ya akhirnya aku bernazar pada saat itu. Jadi aku mencoba untuk mendoakan orang gitu. Kalau misalnya doa ini terkabul, mungkin memang ini jalanku gitu. Terus Ngetes nih. ngetes gitu Iya. Terus akhirnya terkabul. Tetap nih. Cuma percobaan satu kali nih. Siapa tahu coincidence, kebetulan doang. Kebetulan. Iya. Gitu. Terus akhirnya aku coba lagi yang kedua. Lo bener nih. Kejadian lagi nih gitu. Oh ternyata kalau kita, ini yang aku dapatkan gitu dari pengalamanku, bisa jadi kita tuh kalau tulus doain orang itu tuh memang terkabul gitu. Dan karena niatnya baik gitu ya, mungkin ini jalannya. Kata orang hidayahnya seperti itu gitu. I see. Terus ya udah aku akhirnya menunaikan lah dari nazarnya itu kan. Terus which is kamu udah mulai ini, maksudnya udah akhirnya kalimat syahadat nih. Iya waktu itu gitu disaksikan, apa harus dapat sertifikat gitu kan untuk ganti di KTP. Oh kalau pindah agama gitu ya? Iya. Dapat sertifikat? Harus. Oh. Aku nggak tahu kalau agama yang lain ya. Iya. Tapi kalau ke Islam dapat sertifikat? Dapat Dari sertifikat. masjid gitu ya? Waktu itu di KUA atau masjid tuh kayak gitu. Terus Jadi, KTP obviously harus ganti ya kan agamanya. Iya, dengan berbekal si sertifikat itu. Jadi kalau nggak ada sertifikatnya nggak bisa ganti KTP. Waktu itu ya. Kalau sekarang aku nggak tahu. Tahun berapa tuh? 2009 bulan Desember kalau nggak salah. Wah, masjid mana? Waktu itu aku di KUA Setiabudi. Ada yang nemenin? Ada saksi nggak sih kalau gitu? Ada, harus ada kan. Oh, siapa yang saksi? Papa? Enggak lah. Saudara aku. Saudaramu? Yang muslim. Yang muslim nemenin. Terus dia gitu, aku takut-takut kan ngasih tahu papa gimana ya. Sure, gitu. pastilah. Terus akhirnya aku memberanikan diri lah gitu. Aku kasih tahu papa ya, dia kaget lah, shock gitu. Kamu gimana tuh ngomongnya? Si mantan putri altar nih. Pa, maaf ya gitu. Mungkin papa nggak akan bangga sama apa yang aku sampein gitu. Tapi aku udah memilih nih, aku udah mantepin diri aku mau pindah gitu kan. Terus ya dia langsung shock lah, dia marah. Marah dia? Marah. Padahal dia tadinya Islam ya? Iya kan biasa kayak gitu ya. Maksudnya mungkin dia tidak menyangka itu datang dalam hidupnya dia gitu. Terulang kembali gitu ya? Iya. Maksudnya kayak cycle berputar gitu, rundown kehidupannya. Ya gitu. Terus ya udah dia marah ini segala macam ya gitu deh. Apa yang dibilang papa saat itu?
ya dibilang dia nggak mau nganggap aku anak lagi gitu. Terus aku bilang ya nggak apa-apa, tapi kan aku tetap anaknya papa gitu. Jadi kalau papa ngerasa kayak gitu hari ini, nggak apa-apa, aku terima, aku bilang gitu. Kamu nggak marah tuh dibilang gitu? Enggak, kan udah belajar psikologi kan. Justru kalau papa marah ya udah aku nerima aja. Terima aja gitu. Pasti kecewa, pasti ada gitu kan. Terus berapa? Kayaknya pas dia udah sakit ya, dia udah sakit stroke gitu. Terus dia sempat katanya versinya dia mati suri, aku nggak tahu benar ada atau nggak ada juga ya. Terus dia abis kejadian itu dia nelpon aku, terus dia minta maaf karena dia bilang pada saat dia terjatuh dan dia ada momen mati surinya tuh dia seolah-olah ketemu sama malaikat, terus sama malaikatnya dikasih tahu harus minta maaf sama aku. Wah, ada yang belum beres lah. Ada yang belum beres. Jadi kalau mau meninggalnya tenang harus baik